Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru, termasuk pembahasan honorer non-ASN. Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu honorer non-ASN selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu honorer, yang mana di tahun 2023 tahun ini ada kabar gembira untuk seluruh Bapak Ibu honorer non-ASN, di mana hal ini adalah upaya pemerintah untuk menuntaskan honorer di negeri ini. Nah, informasinya Bapak Ibu, yaitu terkait dengan rekrutmen 1 juta CPNS jalur honorer non-ASN di tahun 2023 tahun ini. Ini informasinya, yaitu hanya khusus untuk honorer non-ASN. Rekrutmen 1 juta CPNS jalur honorer non-ASN 2023. Nah, Bapak Ibu, untuk memastikan bagaimana informasinya ini, simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, jangan lupa dukungan dengan channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Sebelum masuk pada materinya, satu hal Bapak Ibu, ada hal menarik yaitu terkait dengan 1 juta rekrutmen CPNS jalur honorer. Ikuti informasi berikut. Katanya luar biasa pemerintahan Jokowi. Ada perbaikan gaji, nasib honorer, dan rekrutmen 1 juta CPNS jalur honorer. Ini informasi per 14 Mei 2023. Di sini satu informasi Bapak Ibu yang dicatat oleh Klik Pendidikan, katanya luar biasa perhatian pemerintahan Presiden RI Joko Widodo atau Presiden Jokowi hingga menjelang akhir periode jabatannya. Perbaikan gaji abdi negara termasuk gaji 13 aparatur sipil negara mulai Tentara Nasional Indonesia TNI, Polisi Republik Indonesia Polri, pensiunan dan penerima tunjangan, serta nasib tenaga kerja honorer hingga diusulkan lagi formasi 1 juta ASN lagi untuk tahun 2023 tahun ini. Nah, ini yang menariknya Bapak Ibu ya. Selain memperhatikan kesejahteraan atau gaji dari ASN, TNI, dan Polri, serta pensiunan dan penerima tunjangan, juga Presiden Republik Indonesia memikirkan tentang nasib honorer non-ASN melalui jalur formasi 1 juta ASN lagi untuk tahun 2023 tahun ini. Ini sungguh luar biasa Bapak Ibu. Berarti dengan demikian bisa kita pastikan bahwa di akhir pemerintahan Presiden Jokowi, di tahun 2023 tahun ini, semua honorer segera menjadi ASN. Perbaikan kesejahteraan aparatur sipil negara di Indonesia tidak serta-merta terjadi pada tahun 2023 ini. Namun telah dipikirkan dan dibahas jauh hari bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo beberapa tahun lalu, bahkan saat menghadiri acara Silatnas PPAD di Sentul Bogor, Jawa Barat pada Agustus 2022 yang lalu. Jadi Presiden Jokowi memberikan perhatian serius kepada aparat TNI Polri termasuk yang sudah pensiun merupakan garda terdepan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia NKRI. Bukan hanya kesejahteraan ASN yang menjadi perhatian pemerintah, namun juga nasib tenaga honorer yang sempat membuat resah bahwa pada akhir tahun 2023 akan dihapus juga dipikirkan pemerintahan Presiden Jokowi. Inilah salah satu yang menjadi pekerjaan rumah Menteri Pendangunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas seusai menghadap Presiden Jokowi pada Maret 2023 yang lalu untuk mengkaji dan mencarikan solusi terbaik mengingat jumlah honorer terus membengkak menjadi 2 jutaan lebih. Sementara yang ada surat pertanggungjawaban atau SPTJM sebanyak 1,8 jutaan. Jadi untuk mengkaji dan mencari solusi nasib honorer yang jumlahnya 2,3 juta tersebut,
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas langsung tancap gas dan mengumpulkan para bupati dan wali kota di seluruh Indonesia agar tidak membuat resah. Solusi yang diambil tidak akan ada pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan selanjutnya tidak menjadi beban pemerintah daerah maupun negara. Terkait dengan perbaikan kesejahteraan aparatur negara, penerima pensiun dan penerima tunjangan yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, Presiden sekembalinya dari acara di Sentul, Jawa Barat, langsung membahas hal ini bersama dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati. Jadi setelah semuanya mendapat persetujuan dari wakil rakyat di Senayan, yakni DPR RI, akhirnya terbitlah Peraturan Menteri Permen Keuangan RI nomor 39 tahun 2023. Jadi setelah rampung semuanya, jadi ini ya disahkan dengan Permen Keuangan atau PMK RI nomor 39 tahun 2023. Merujuk salinan Permen Keuangan RI nomor 39 tahun 2023, juga dijelaskan pemberian tentang tunjangan hari atau THR ya, yang sudah berlalu Bapak Ibu ya. Dan gaji ke-13 dalam pasal 2 dijelaskan bahwa pemerintah memberikan THR dan gaji 13 tahun 2023 kepada aparatur sipil negara dan lain memperhatikan kemampuan keuangan negara. Adapun yang dimaksud aparat negara yang dimaksud pada pasal 2 terdiri dari PNS dan calon PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara. Yang jelasnya perbaikan kesejahteraan bagi aparatur negara terus akan dilakukan dan menyesuaikan dengan perbaikan ekonomi dan kemampuan keuangan negara. Jadi pemerintahan Jokowi selalu mengajak jajaran Kabinet Indonesia Bersatu untuk mendeteksi sedini mungkin permasalahan yang ada di kementerian dan lembaga, dan salah satunya nasib tenaga honorer. Jadi semua aturan jelas dan bukan hanya omongan saja, namun apa yang sudah diterima aparat negara menjelang hari raya bagian dari perbaikan kesejahteraan yang dipikirkan pemerintah Jokowi, termasuk gaji 13 yang akan diterima pada bulan Juni 2023 tahun ini. Sebagai kabar baik untuk honorer bahwa pemerintah Jokowi melalui Menpan RB untuk tahun 2023 kembali mengusulkan formasi calon pegawai negeri sipil atau formasi CPNS alias honorer kurang lebih 1 juta. Ingat Bapak Ibu ya, untuk formasi CPNS tahun 2023 yang kurang lebih 1 juta formasi itu adalah dari golongan honorer. Jadi prioritas formasi ini untuk tenaga kesehatan dan tenaga pendidik dalam arti guru. Intinya, kata Menpan RB Abdullah Azwar Anas, bahwa banyak daerah terpencil yang masih kekurangan tenaga kesehatan dan kekurangan tenaga guru. Apalagi banyak yang sudah mengabdi tapi belum mendapat kesempatan diangkat menjadi PNS. Di sisi lain, pemerintah Jokowi yang menghadiri kegiatan di Papua bulan Maret 2023 yang lalu mengharapkan anak-anak muda yang menjadi generasi milenial diharapkan memiliki pemikiran untuk tidak menjadi PNS dengan pertimbangan banyak bidang swasta yang bisa ditekuni dan menjanjikan. Ini dibuktikan oleh generasi milenial asal Papua yang membuat wadah Youth Creative Hub menjadi tempat pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kualitas SDM. Merujuk salinan Permen Keuangan RI nomor 39 tahun 2023, berikut adalah daftar besaran gaji ASN antara lain. Jadi di sini disampaikan Bapak Ibu ada berapa, jadi khusus untuk para pejabat, demikian dengan para PNS yang lain untuk di tahun 2023 tahun ini sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 39 2023. Demikian informasinya Bapak Ibu, yang mana ini adalah upaya pemerintah Presiden Joko Widodo terkait dengan perbaikan kesejahteraan aparatur negara di Indonesia hingga tahun 2023. Jadi semoga hal ini bisa bermanfaat, dan satu hal Bapak Ibu, bahwa sedikit ada ketegasan di sini, yaitu tentang pengangkatan atau rekrutmen 1 juta formasi CPNS jalur honorer. Ingat Bapak Ibu ya, di sini disampaikan bahwa
Sebagai kabar baik untuk honorer bahwa pemerintah Jokowi melalui Menpan RB untuk tahun 2023 kembali mengusulkan formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS alias honorer kurang lebih 1 juta. Jadi, inilah nanti yang mungkin akan diterapkan dalam hal rekrutmen CPNS, yaitu dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah di sini melalui Menpan RB, bahwa ada formasi 1 juta CPNS dari kalangan honorer. Artinya, formasi ini khusus untuk honorer non-ASN. Demikian informasinya, semoga hal ini terwujud dalam waktu yang cepat demi nasib para honorer, ASN, TNI, dan Polri. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.